Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Riset Operasi dan Bisnis, yaitu model penugasan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Novan Putra Ramadan, Muhammad Atala Malik, dan Azril Diva Abiansyah. Langsung saja, saya akan menjelaskan pendahuluan. Model penugasan adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengalokasikan sejumlah tugas atau pekerjaan kepada sejumlah sumber daya, misalnya pekerja, mesin, atau kendaraan, secara optimal, di mana setiap sumber daya hanya ditugaskan ke satu tugas dan sebaliknya. Nah, adapun tujuan dari mulai penugasan itu adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, seperti pekerja, mesin, atau kendaraan, kepada sejumlah tugas atau pekerjaan secara optimal. Model ini juga memastikan bahwa setiap tugas hanya ditangani oleh satu sumber daya, dan setiap sumber daya hanya menangani satu tugas. Dengan demikian, model penugasan sangat berguna dalam pengambilan keputusan operasional yang melibatkan distribusi kerja secara efisien dan adil seperti pada penjadwalan karyawan, penempatan mesin, distribusi logistik, hingga penugasan proyek. Di sini ada langkah-langkah yang akan saya jelaskan secara deskriptif. Yang pertama itu ada buat tabel biaya atau efisiensi. Nah, susunlah data penugasan dalam bentuk matriks persegi seperti jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, jika tidak seimbang, tambahkan dummy baris atau kolom. Yang kedua itu ada reduksi baris. Apa sih reduksi baris itu? Kurangi setiap elemen pada baris dengan nilai terkecil di baris tersebut, sehingga dalam setiap baris akan terdapat minimal satu angka nol. Langkah yang ketiga yaitu reduksi kolom. Kurangi setiap elemen pada kolom hasil angka 2 dengan nilai terkecil di kolom tersebut agar setiap kolom juga memiliki minimal atau nol, minimal satu nol. Langkah keempat yaitu uji optimalis atau penarikan garis. Tutup semua angka nol dengan jumlah garis horizontal dan vertikal sesedikit mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi optimal telah tercapai. Jika belum, kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini yaitu modifikasi table. Yang pertama, cari nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis. Yang kedua, kurangi nilai tersebut dari semua elemen yang tidak tertutup. Selanjutnya, tambahkan nilai tersebut pada elemen yang berada di perpotongan dua garis. Terakhir, ulangi langkah 4 hingga solusi optimal tercapai. Langkah yang terakhir, yaitu langkah keenam, adalah penugasan. Nah, yang pertama, lakukan penugasan pada sel yang bernilai nol secara selektif agar setiap sumber daya dan tugas hanya dipasangkan satu kali. Yang kedua, penugasan selesai ketika semua tugas dan sumber daya telah teralokasi. Selanjutnya ada contoh kasus minimasi. Sebuah perusahaan catering memiliki 3 juru masak, Andi, Budi, dan Cici, yang akan ditugaskan untuk menangani 3 jenis menu A, B, dan C, dalam sebuah acara besar. Biaya dalam ribuan rupiah yang dibutuhkan masing-masing juru masak untuk menangani tiap menu berbeda-beda tergantung pada keahlian mereka. Untuk yang langkah pertama kita membuat tabel biaya. Untuk Andi, menu A 250, menu B 400, menu C 350. Untuk Budi, menu A 300, menu B 200, menu C 500. Untuk Cici, menu A 450, menu B 300, menu C 400. Untuk langkah kedua ada reduksi baris. Kurangi setiap elemen dalam baris dengan nilai terkecil di baris tersebut. Untuk baris Andi, nilai yang paling kecilnya 250. Dan hasilnya yang Andi menu A 0, menu B 150, menu C 100. Untuk Budi nilai terkecilnya 200. Hasilnya menu A 100, menu B 0, menu C 300. Untuk Cici nilai terkecilnya 300. Hasilnya menu A 150, menu B 0, menu C 100. Untuk langkah ketiga ada reduksi kolom. Kurangi setiap elemen dalam kolom dengan nilai terkecil di kolom tersebut. Untuk kolom A, nilai terkecilnya 0 dan tidak ada yang berubah. Untuk kolom B, nilai terkecilnya 0, hasilnya tidak ada yang berubah. Untuk kolom C, nilai terkecilnya 100, hasilnya ada di 0, 200, dan 0. Selanjutnya ada langkah keempat.
Cari dan tandai semua nilai nol. Cek apakah semua nol bisa ditutupi dengan 3 garis atau kurang. Baris per Andi ada 2 nol, ada di A dan C. Untuk baris Budi ada 1 nol, ada di B. Untuk baris Cici ada 2 nol, ada di B dan C. Kita bisa menutup semua nol dengan 3 garis, jadi solusi optimal telah tercapai. Untuk langkah kelima, lakukan penugasan pada nilai nol tanpa konflik baris atau kolom. Satu tugas untuk satu orang. Untuk Budi, menu B hanya 1 nol di baris Budi. Karena menu B sudah dipakai, Cici ada di menu C. Sisanya Andi ada di menu A. Selanjutnya ada hasil akhir. Dari hasil akhir, Andi di menu A dengan biaya 250, Budi di menu B dengan biaya 200, Cici di menu C dengan biaya 400. Total biaya minimum 250 ditambah 200 ditambah 400, hasilnya Rp850.000. Selanjutnya di sini ada contoh kasus maksimasi. Sebuah perusahaan logistik memiliki 4 supir truk yaitu S1, S2, S3, dan S4 dan 4 rute pengiriman yaitu R1, R2, R3, dan R4. Tiap supir memiliki tingkat pengalaman skor efisiensi berbeda untuk setiap rute. Skor efisiensi ini mencerminkan kecepatan, ketepatan, dan penguasaan medan sehingga semakin tinggi skor, semakin cocok supir tersebut dengan rute tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel biayanya untuk supir pertama rute ke-175, rute ke-2 60, rute ke-3 90, dan rute ke-4 65. Untuk supir kedua, rute ke-180, rute 285, rute 370, rute 4 60. Untuk supir ketiga, rute 160, rute 270, rute 375, rute 4 85. Supir 4, rute 185, rute 295, rute 360, dan rute 4 70. Lalu langkah kedua, biaya oportunitasnya di nilai maksimumnya dikurangi nilai asli. Di sini nilai maksimumnya 95, yaitu ada di rute 2, 95 nilai maksimumnya, dan dikurangkan ke setiap supir dan rute. Jadi supir 1 rute 1 dikurangi 95 jadi 20, rute 2 jadi 35, rute 35, rute 4 30, supir 2 rute 1 15, rute 2 10, rute 3 25, rute 4 35, supir 3 rute 1 35, rute 2 25, rute 3 20, rute 4 10, supir 4 rute 1 10, rute 2 0, rute 3 35, rute 4 25. Masuk ke langkah yang ketiga, kurangi setiap elemen dengan nilai terkecil di baris. Jadi di baris S1 ini nilai paling kecilnya ada 5, terus dikurangkan ke R1, R2, R3, R4. Jadi R1-nya 15, R2-nya 30, R3-nya 0 karena nilai terkecilnya ada di R3. Lalu R4-nya 25. Lakukan terus-menerus sampai akhir. Jadi S2-nya 5, 0, 15, 25. Lalu S3-nya R1 25, R2 15, R3 10, R4-nya 0. S4-nya R1-nya 10, R2-nya 0, R3-nya 35, R4-nya 25. Seperti itu. Lalu di langkah yang keempat, kurangi setiap elemen dengan nilai terkecil di kolom. Nah, di R1 nilai terkecilnya ada di kolom keempat, di R1 sama S4 di 5. Nah, dikurangi dari atas ke bawah. Jadi R1 S1-nya 10, S2-nya 0, S3-nya 20, S4-nya 5. Dan R2, R3, R4, kolom R2, R3, R4 itu masih sama karena nilai terkecilnya itu 0. Lalu di langkah yang kelima, tandai sel bernilai 0. Jadi ada di sini yang bernilai 0, sel-selnya ada S1 R3, S2 R1, S2 R2, S3 R4, S4 R2. Lalu solusi penugasan tanpa konfliknya coba urutkan S1 ke R3, 0 tunggal di baris, lalu S2 R1, 0 tunggal setelah R3 dipakai, ada S3 R4, 0 tunggal, S4 R2, 0 tunggal. Lalu hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Supir S1 mengambil rute R3 dengan efisiensi 90, lalu supir S2 mengambil rute R1 dengan efisiensi 80, supir S3 mengambil rute 4 dengan efisiensi 85, supir 4 mengambil rute 2 dengan efisiensi 95. Jadi total efisiensi maksimumnya ada 90 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 95 sama dengan 350. Lalu jika ada permasalahan penugasan yang tidak seimbang,
Ini tuh terjadi ketika sejumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, maka dapat diselesaikan dengan cara menambahkan kolom atau baris dummy yang nantinya akan disesuaikan agar menjadi seimbang nilainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.